الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu serta bapak sekalian, jamaah pengajian Senka atau Senin Kamis Masjid As-Sabirin yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita. Termasuk pada pagi hari ini Allah memberikan limpahan rahmat pada kita dengan kesehatan yang baik, kemampuan, kemudahan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan rumah menuju ke masjid seperti ini, majelis untuk menuntut ilmu seperti ini, Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Dari itu berarti kita ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan untuk menuju ke surga, surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan kita istiqomah, karena kita tahu manfaat, baik manfaat dalam kehidupan sekarang, manfaat menuntut ilmu, manfaatnya kita rasakan, apalagi manfaat besok di akhirat. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini tema kita ya, meraih dan melestarikan kemabruran haji. Jadi ada dua persoalan, meraih dan melestarikan. Meraih sesuatu itu memang perlu satu keberanian ya. Untuk meraih sesuatu perlu satu keberanian. Tanpa satu keberanian, maka yang ada cuma takut. Durung apa-apa wis muni gak iso ya. Harus ada keberanian dan juga perjuangan. Untuk meraih sesuatu diperlukan perjuangan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan itu ya. Oleh karena itulah ibu-ibu serta bapak sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa ya, menjadikan kita semuanya ini punya ghirah, semangat juang yang tinggi dalam rangka menegakkan agama Allah, yakni Islam, satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah ini. Berbicara meraih, sebelum saya bicara tentang kemabruran haji, saya buat satu contoh saja. Petinju kalau ingin meraih kemenangan untuk meraih sabuk juara, maka petinju harus latihannya yang sungguh-sungguh ya. Jadi secara fisik, secara mental harus dipersiapkan sungguh-sungguh ya. Di samping itu juga harus tahu ya, teorinya. Saya nyerang ini bagaimana, saya menghindar bagaimana, dalam kondisi bagaimana saya harus nyerang, dalam kondisi bagaimana saya harus menghindar. Itu kalau kita ngomong petinju, atau mungkin banyak lagi teknis-teknis yang diberikan oleh pelatih kepada ya, petinju tersebut, sehingga diharapkan tampil ke gelanggang menjadi pemenang. Sama dengan kita.
Sama dengan kita, ya. Sama dengan umat Islam seluruhnya ketika akan melaksanakan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang melakukan ibadah haji yang tidak berharap untuk menjadi haji yang mabrur. Semua berangkat pasti berharap mudah-mudahan saya menjadi haji yang mabrur. Begitu pula keluarga, handai tolan, ya, semuanya juga mendoakan mudah-mudahan penjenengan menjadi haji yang mabrur, meraih. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kalau tadi saya buat perbandingan tentang petinju, kembali pada masalah haji, meraih haji yang mabrur, ya, maka tidak bisa dilepaskan dengan iman dulu. Jadi mabrurnya nanti kita berangkat dari awal, iman. Tanpa ada iman, tidak mungkin orang itu mempunyai keinginan ibadah haji, karena tidak ada iman. Dolek duit angel-angel, hampir 60 untuk itu. Iman, kalau tidak ada iman. Atau ditambah lagi, wis ngetokno 60, ninggal urusan keluarga, usaha 1 bulan lebih. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin seseorang terpanggil, seseorang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji, tidak mungkin kalau tidak ada iman. Alhamdulillah, ibu bapak, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir. Dan ayo iman kita ini dijaga sungguh-sungguh, ditingkatkan kualitasnya. Bahkan Allah berkata khusus kepada orang beriman, hai orang yang beriman, tetaplah beriman. Jadi Allah memanggil khusus orang beriman, dan kemudian Allah mengatakan tetaplah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kalau diartikan letterlek, hai orang yang beriman, berimanlah. Sepertinya tidak masuk akal. Orang beriman diperintah beriman. Tapi ahli tafsir mengartikan, hai orang yang beriman, tetaplah beriman. Saya mengartikan, hai orang yang beriman, tingkatkan kualitas imanmu. Coba kita lihat An-Nisa 136. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Rasulnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itulah yang saya katakan tadi, orang beriman oleh Allah masih disuruh beriman, tapi artinya tetaplah. Kalau letterlek, ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang yang beriman, berimanlah. Nah, supaya tidak salah memberikan arti, maka ahli tafsir mengartikan di situ, ya, hai orang yang beriman, tetaplah beriman. Atau saya mengatakan tadi, hai orang yang beriman, tingkatkan kualitas iman. Jadi iman itu memang turun naik, tergantung situasi yang kita hadapi, ya, situasi menyenangkan, iman bisa naik. Tapi kadang-kadang situasi menyenangkan, iman juga bisa menurun. Saking senengnya menurun imannya, kalah dengan kegiatan-kegiatan lain. Baik, itulah ibu bapak yang saya hormati, untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah haji, berangkat dari iman yang kuat. Tanpa ada iman yang kuat, seseorang tidak akan mungkin, ya, berniat untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dengan iman itulah muncul niat untuk menunaikan ibadah haji, ya. Jadi landasannya iman tadi, niat untuk ibadah haji. Alhamdulillah, niatnya sudah, ya, utuh. Wis pokoknya gak bisa ditawar, saya harus berangkat. Niatnya itu. Tetapi
Tidak cukup hanya mengandalkan niat, harus dilengkapi seperti petinju tadi, ya, harus tahu bagaimana teknis menyerang, bagaimana teknis menghindar pukulan lawan, bagaimana sama dengan kita ibadah haji, ya. Maka sebelum kita beribadah haji, kita harus mempelajari secara sungguh-sungguh ilmu yang terkait dengan ibadah haji. Atau seringkali ada kegiatan namanya manasik haji. Di situ diterangkan, dalil-dalilnya diterangkan, tujuannya diterangkan, dan sebagainya. Oleh karena itulah maka ini tidak usah dilepas. Mau mengikuti manasik secara resmi yang diadakan oleh biro, ya, itu, atau mempelajari sendiri. Tapi yang terang ilmunya harus dikuasai. Tanpa ilmu yang cukup, tanpa menguasai ilmu tentang ibadah haji, seseorang tidak akan bisa melaksanakan dengan benar. Yang ada cuma kira-kira. Mari ngene apa ya? Mari teko kene kok nandi nyapo. Tapi kalau saya tahu ilmunya, insya Allah tidak ada masalah. Maka sebelum jamaah berangkat biasanya ditekankan oleh pembimbing, jangan ketergantungan. Jaga ini kalau pisah rombongan, ya. Kalau pisah rombongan kita sudah tahu ilmunya, insya Allah tidak susah, tidak ada sedih. Ya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, pisah rombongan bingung, ya, tenger nangis banter. Baik. Maka ibu bapak yang saya hormati, dalam pelaksanaannya kita harus mentaati aturan yang ada, yang terkait dengan aturan ibadah haji. Sekaligus kita harus meneladani tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ngarang sendiri, ya. Tidak boleh ngarang sendiri. Rapat khusus terus ngarang sendiri, memutuskan sendiri. Tidak. Ya. Nah, itulah. Maka dengan itu dan dengan berniat ikhlas mengharap ridha Allah, mudah-mudahan seluruh kita yang sudah pernah ibadah haji benar-benar telah meraih haji yang mabrur. Termasuk saudara-saudara kita yang sudah berangkat masa lalu atau yang akan datang, ya. Mudah-mudahan, ya, faktor-faktor itu tadi dijaga baik, ya, sehingga benar-benar pulang bawa predikat itu. Baik, ibu bapak yang saya hormati, harus ada perubahan. Jadi setelahnya menunaikan ibadah haji harus ada perubahan. Yang jelas kalau kita simpulkan, perubahannya harus lebih baik daripada sebelum beribadah. Soal apa? Ya, segala hal. Sikap mental kita, perilaku kita, ghirah kita, semangat kita untuk menegakkan agama Allah dan sebagainya harus lebih baik. Ya. Jangan sampai kualik pulang haji gak tahu sholat jamaah nang masjid. Loh Pak, sampean kok gak tahu sholat jamaah nang masjid Pak? Pahalaku wis akeh. Karena sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya. Nah, ini salah memahami. Memang ada hadisnya, tetapi jangan lalu diartikan pulang. Nah, baik. Itulah, dambaan bagi setiap orang yang berhaji. Pulang harus membawa perubahan yang baik. Nilai-nilai kemaburan haji harus dimiliki. Jadi nilai-nilai kemaburan haji harus dimiliki. Tidak dimiliki tok. Di samping harus dimiliki, yang kedua harus dipertahankan. Nah,
sama dengan tadi meraih tok. Tidak cukup. Setelah meraih, predikat mabrur melestarikan. Ya. Ibarat petinju menang, dapat sabuk juara. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mempertahankan sabuk juara, bertanding lagi, KO, lepas sabuknya. Sama dengan kita. Ya memang menjadi seorang haji mabrur tidak pakai tanda, nggak dikai selempang haji mabrur. Kayak mis-misan itu ya, mis-misan lah, mis apa ya? Ratu-ratuan dikai selempang loh ya. Ungsum ngono maneh saiki. Ya, wedok-wedok dipamerno. Ya, dan seterusnya ungsum. Ya, dunia semakin tua. Ya, kebobrokan semakin merajalela. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh memperkuat keimanan kita, bahaya. Baik, kita kembali ya. Jadi nilai kemabruran haji harus kita miliki dan harus dipertahankan. Ya. Ini gak dipertahankan hilang ya. Sama dengan petinju tadi. Bapak yang saya hormati, maka nilai-nilai kemabruran haji itu apa saja sih? Nah, beberapa amalia yang kita lakukan ketika berhaji, ya, maka harus dan senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Haji selesai, tapi nilai-nilai amalia yang kita lakukan waktu berhaji harus kita amalkan sehari-hari setelah kita berhaji. Jadi tidak sekedar oh aku suka haji, tidak sekedar cerita oh aku ingin, tidak sekedar itu. Tapi apa? Amalia yang kita lakukan itu apa saja di sana harus tahu maksudnya, harus tahu manfaatnya, ya. Karena sering saya katakan banyak orang Islam itu melakukan sesuatu tapi gak ro karepe. Nah, banyak orang Islam melakukan sesuatu tapi gak ngerti maksudnya. Apa iku mau? Ya mbuh, Pak. Utamanya ketika jamaah melakukan ibadah haji. Ya Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Ada banyak ya, ada banyak yang dilakukan oleh jamaah haji ya. Dan dari sekian banyak tadi itu, ayo satu persatu kita paham maknanya, dan itulah yang harus kita amalkan nanti dalam kehidupan sehari-hari setelah kita beribadah haji. Jadi waktu berhaji paham, dan kemudian setelah berhaji pemahaman itu harus kita pegang teguh untuk diamalkan sehari-hari. Baik, beberapa yang saya maksud ini yang terkait dengan ibadah haji. Satu diantaranya Ibu Bapak, kalau penjenengan mau beribadah haji yang harus diketahui nomor satu apa? Mikot. Harus tahu mikot. Napa mikot niku? Mikot. Mikot itu ada dua, ya, mikot batas waktu, ya, atau mikot zaman waktu. Umumnya kalau kita berhaji itu berbicara mikot itu batas di mana kita berniat. Mikot dan mikot kan tidak sama. Maka ada orang yang kalau gelombang satu, Ibu, Bapak, ayo dieling-eling. Penjenengan dulu gelombang satu atau gelombang dua? Satu, gelombang satu. Gelombang satu kan Madinah dulu. Madinah dulu ya. Nah, di Madinah 9 hari. Di Madinah 9 hari. Setelah cukup waktunya 9 hari tadi, pembimbing beritahu, Ibu Bapak, para jamaah, besok kita ke Mekah. Dari sana sudah dianjurkan berpakaian, diwajibkan pakaian ihram.
tapi belum niat. Berpakaian ihram dari Madinah belum berniat. Karena belum mikot. Mikotnya di mana? Gelombang 1. Bir Ali. Nyampe di Bir Ali, kita sholat 2 rakaat di masjid itu. Sholat 2 rakaat itu bukan karena kita berpakaian ihram. Umumnya kan karena kita berpakaian ihram, lalu dianjurkan sholat 2 rakaat. Sebenarnya sholat 2 rakaat di Bir Ali itu kita sholat tahiyatul masjid. Nah, karena itu adalah mikot, maka disitulah kita berniat. Nah, labbaika umrotan, belum labbaika hajan, baru umroh. Ada yang nambah labbaika Allahumma umrotan, silakan. Tapi belum hajan, belum haji, ini umroh. Lalu apa mikot itu? Nah, kembali mikot atau belum? Itu tadi gelombang 1. Gelombang 2, dari Juanda sudah dianjurkan pakai pakaian ihram, belum berniat karena belum mikot. Mikotnya di mana? Ya Lamlam. Maka begitu nyampe posisinya di Lamlam, pembimbing memberitahu, ibu bapak, kita sudah sampai mikot, pasang niat. Nah, atau ada yang tidak di Lamlam karena khawatir sudah kebablasan, mikotnya di KAA, King Abdul Aziz. Di sana menyempatkan mandi lagi, berpakaian ihram yang genah, terus kemudian berniat. Boleh. Cuma kalau nurut aturan persisnya ya Lamlam, di atas pesawat. Nah, kembali lagi mikot, batas. Artinya apa? Kita menentukan sikap hidup untuk berbuat sesuatu aturan. Jadi di mikot itulah kita menentukan sikap hidup. Apa sikap kita? Saya berniat untuk berumroh, saya niat berhaji. Mikot menentukan sikap hidup. Jadi mikot itu menentukan sikap hidup untuk berbuat sesuatu aturan, mengikuti aturan. Jadi jangan ngambang, jangan sampai kita sudah berniat tapi ragu-ragu. Mikot menentukan, jadi penentuan sikap hidup. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, tentukan. Termasuk kita di luar haji pun begitu. Sebelum kita akan melakukan sesuatu, tentukan, saya akan melaksanakan apa. Jangan bimbang. Ibaratnya seorang haji mengetahui mikot, mantep bahwa di Bir Ali itulah saya berniat untuk berihram. Nah, begitulah ya. Sehingga seorang muslim karena sudah di mikot tadi sudah menentukan sikap tadi, sehingga seorang muslim dituntut untuk selalu dalam satu hal, bermikot dalam satu hal yang akan dikerjakan. Artinya jelas, saya bismillah akan begini, jelas. Tidak apa istilahnya, tidak ragu-ragu antara ini dan itu. Sama dengan sekarang banyak orang ragu, Prabowo apa Ganjar ya? Bapak ya ragu ya. Bapak ya ragu. Bapak kula ragu. Itu saya buat contoh yang dua, yang satu insya Allah gak ragu. Sing iku ragu untuk bapake. Mergo nek aku iku bapake, aku gak. Baik. Jadi mikot. Kita harus mantap untuk berbuat sesuai dengan aturan. Aturan apa?
Kalau penjenengan sudah berpakaian ihram, sudah berniat tadi, ada aturannya. Ya, terikat dengan aturan. Apa aturannya? Lihat. Jadi ini setelahnya mikot kan sudah berpakaian ihram loh, ya? Nah, yang dua adalah pakaian ihram. Apa maksudnya? Jaga. Dan harus bisa mengontrol diri dengan aturan yang mengikatnya. Jadi dengan penjenengan sudah ya, labaika umrotan, penjenengan sudah terikat dengan satu aturan yang mengikatnya. Tidak boleh tawar-tawar, melanggar kena dam. Nah, itu ya. Surat 2 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rapas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dengan kita sudah berpakaian ihram dan sudah berniat ya, labaika umrotan, maka di situ terikat. Jangan kamu fala rafat, ya, jangan kamu melakukan sesuatu yang dilarang itu. Di antaranya misalkan yang paling top adalah selama berhaji ada 12 larangan itu, yang paling top, yang paling akhir adalah dilarang melakukan hubungan suami istri. Ya, itu yang paling top. Tapi di sini diterangkan, ya, fala rafat, fala fusuqa. Ya, jangan kamu berbuat yang tidak baik. Jangan kamu bertengkar dalam masa haji dan sebagainya. Saya dulu sempat ya nopo ya, pembimbing saya itu kiai dulu. Waktu saya beribadah haji dulu, suami istri berangkat. Di sana sing putri ku ngene, yang putri ngene, ngelek-ngelek suamine. Di Mina, jadi sambil ngeroi jamaah dikeroi ngene. Saya bilang, Bu, eman, saya ngeman suaminya, itu. Di samping juga ngeman dia sendiri, iki lho ayate. Nah, kadang-kadang kita itu terpancing dengan hal yang sepele. Maka inilah ayat. Begitu kita sudah berpakaian ihram, kita harus bisa menjaga diri, mengontrol diri dengan aturan-aturan yang mengikat. Jadi aturan mengikat. Aturan mengikat. Menjanglahi aturan ini kena dam. Atau lebih dari itu, kalau sampai kita melakukan hubungan suami istri, bukan kena dam lagi, hajinya batal. Masih terus melakukan ibadah haji saat itu, tapi hajinya batal. Dan tahun depan harus beribadah haji lagi. Jadi di samping ada inilah. Jadi harus mengetahui itu, berpakaian ihram. Saya tadi ngomong bahwa semuanya itu ada ilmu yang harus dipelajari. Berpakaian ihram, terutama bapak-bapak, ini gak dipelajari carane, ya itulah, ya soroh, ya soroh. Kalau ibu tidak ada masalah pakaian ihramnya, ibu kan dia mukena itu tidak ada masalah. Makanya ketika manasik dilatih, gini loh Pak, gini loh Pak, gini loh Pak. Nah, baik. Berpakaian ihram sudah, ya. Maka setelahnya penjenengan masuk ke Masjidil Haram, ya, sudah dalam keadaan berpakaian ihram, apa yang pertama dilakukan di Masjidil Haram?
tawaf. Tawaf. Ya dah. Nah, apa maksudnya tawaf ini? Kan begitu. Yus pokoknya wong-wong mumet aku ya melok. Mumet, Pak. Ya memang mumet, sampean gak mumet ketabrak. Tapi apa maksudnya ini? Kita harus beraktivitas. Kita ini tidak boleh menjadi orang yang tidak beraktivitas, kecuali memang sudah tidak bisa apa-apa. Selama kita masih bisa beraktivitas, orang Islam itu dengan memahami tawaf tadi berarti orang Islam harus beraktivitas. Aktivitas yang bagaimana? Bukan aktivitas akarepe dhewe. Ya. Tapi aktivitas yang terikat dengan aturan. Ya. Penjenengan kalau tawaf, istilah saya, oleh melaku miring sakarepe ada aturannya. Dimulai dari mana, berputarnya ke arah mana, bahkan kaki mana yang melangkah dan seterusnya ada aturannya. Itu tadi iman, ada niat, lalu taat mengikuti contoh dari Rasul. Tidak boleh sakar PDW. Pak nang kono wonge akeh ngrumbul aku nang kene Pak sepi. Jaluk sepi nang jabone masjid. Sepi maneh wis. Aturan diikuti. Tawaf harus beraktivitas. Tapi aktivitas kita terikat dengan aturan. Apa aturannya? Aturan Allah, tauhid. La ilaha illallah. Maka ketika kita tawaf, pundak kiri kita harus selalu sejajar dengan Ka'bah. Tidak boleh tawaf miring. Tidak ada aturannya. Pundak kiri harus selalu dengan Ka'bah, terikat dengan aturan. Ya. Berangkat diatur. Sebelum kita berangkat ada aturan. Tidak boleh sakarpe dewe. Cium Hajar Aswad. Karena kita mulai dari sudut Hajar Aswad. Cium. Tidak bisa Pak, jamaahnya banyak sekali Pak. Maka Allah memberi keringanan. Kalau kamu tidak mampu mencium Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan, baru kamu kecup. Ya. Masih tidak bisa Pak, saking banyaknya. Itu. Maka cukup berdiri di garis yang lurus sampai ada neon itu ya. Nah, angkat tangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kecup. Aturan-aturan ini. Jadi beraktivitas tapi terikat dengan aturan. Saya sambil guyon menerangkan, kita itu kadang-kadang sering karena kebiasaan yang salah. Nek pamit putu ape budal lunga, mbak berangkat ya. Nah, itu. Cium jauh. Nang kono yo genti maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuali. Nah, itulah aturan yang harus kita ikuti di waktu kita tawaf. Jadi tawaf itu artinya kita bergerak, kita beraktivitas, tentu saja aktivitas yang positif. Dan jangan lupa terikat dengan aturannya Allah, yakni tauhid. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Di samping itu, dalam keadaan tawaf itulah kita bergerak beraktivitas itu juga sekaligus ya, mensyiarkan agama Allah. Penjenengan waktu tawaf itu meneng apa muni? Doa di batin apa muni? Muni. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Muni, gak meneng. Syiar. Kemudian di sudut yang keempat kita
berdoa. Rabbana, di samping kita angkat tangan tapi tidak usah dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, tidak usah dikecup. Doanya ganti. Rabbana atina sampai sujud hajar aswad. 1 putaran. Caranya ya apa Pak supaya mboten lali Pak? Awak dhewe wis ping 3 apa wis ping 4 ya? Terserah, caranya terserah. Ada yang ngulangi nganggo gelang karet, saputeran dipindah. Siji, puter mana pindah. Oh loro dan seterusnya. Itu terserah, ya, terserah monggo. Tapi kalau kita bersama-sama niteni bareng, wis piro? 5. Di tengah putaran penjenengan batal. Batal. Kok ning krungu kok. Nggak ning krungu. Batal to nggih? Apa penjenengan lakukan? Ambil air wudhu. Yang ini tadi batalkan, yang putaran belum selesai tadi. Katakanlah sudah dapat 4. Masuk pada putaran kelima, tengah-tengah batal. Yang 4 masih utuh. Yang 4 masih utuh. Yang putaran kelima dapat setengah tadi batalkan. Ambil air wudhu, melanjutkan, ya. Tidak melanjutkan di tempat batalnya kentut tadi, dimulai dari hajar aswad untuk memulai putaran yang kelima. Maka kalau kita ini mempelajari agama Islam, Ibu Bapak, aturan Islam, praktek ibadah dalam Islam itu subhanallah diterapkan di luar ibadah tadi, termasuk untuk ngurusi kehidupan ini, praktek sholat, ya, praktek dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada 1 orang di depan, namanya apa? Imam. Imam. Yang lain di belakang namanya makmum. Makmum harus tunduk pada imam. Begitu imam mulai sholat, Allahu Akbar, makmum segera mengikuti takbir. Ya, itulah sholat. Ya, ketaatan makmum kepada imam, ketaatan penduduk kepada penguasa. Ya, akan tetapi kalau imamnya batal, nah, gimana kalau imam batal? Imamnya minggir. Imamnya harus sadar. Jangan sampai mengatakan kok neng krungu. Iki imam kurang ajar iki. Penguasa juga begitu. Nek wis kira-kira gak mampu, munduro. Aja ngenteni diundurno, gak mampu. Begitu loh, salat. Setelahnya imam mundur, duduk minggir. Gak usah ngomong aku batal, gak usah ngomong. Jamaah akan ngerti sendiri kan ya? Begitu imam tadi duduk terus minggir, jamaah akan tahu, oh imamnya batal. Yang di belakang imam maju, melanjutkan tugas sebagai imam. Jadi sholat itu kalau diterapkan di luar biasa. Banyak yang harus kita teladani dari ibadah dalam Islam itu diterapkan di luar. Ya, sama dengan kemarin saya menerangkan begitu hebatnya Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah dari Allah. Nah, semalam bapak mimpi, artinya bapak diperintah oleh Allah menyembelih kamu. Anaknya dipanggil tidak ngomong. Nah, bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Oleh karena itu, fikirkan, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Luar biasa. Ya? Andai kata sekarang ini seperti itu, hebat. Sekarang yang ada cuma tantangan. Nek gak puas, lapor MK, ngono tok. Rencana undang-undang yang banyak diprotes tetap disahkan dengan perkataan nek gak puas, lapor, ngono tok.
Jadi yang ada tantangan. Bukan seperti Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ya apa nak? Pikirkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Jadi rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Luar biasa. Itulah Islam. Apa yang ada dalam ibadah Islam ini merupakan percontohan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, tawaf sudah. Ya, anggap saja sudah selesai sampai sholat di makam Ibrahim, sudah sampai minum jam-jam, naik bukit sa'i. Ya, sa'i. Disitulah namanya perjuangan. Ya, seorang perempuan waktu itu, nah sekarang jangan diartikan perempuan tok, bapak juga perjuangan. Waktu itu memang seorang perempuan berjuang sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Kehabisan bekal, anaknya yang masih bayi bernama Ismail sudah tidak apa. Andai kata Hajar waktu itu menyerah, wis mbona nduk kene gak ana toko nak. Gak nen dodol susu nak. Gak nen dodol bubur bayi nak. Mati Ismail. Tapi Hajar tidak begitu. Nun jauh di sana Hajar nampak ada air. Maka dengan berlari kecil Hajar dari bukit Sofa menuju ke bukit Marwah. Perjuangan dan tidak cegak. Di sana tidak ada air, balik lagi terus 1, 2, 3 sampai seterusnya 7 di sana. Perjuangan. Jadi sa'i ini menggambarkan bahwa kita ini, apalagi yang sudah pernah beribadah haji, ayo jangan pernah putus asa di dalam menghadapi masalah apa saja. Jangan pernah putus asa. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan mesti ada kemudahan. Ditegaskan lagi oleh Allah, sesungguhnya tiap kesulitan mesti ada kemudahan. Maka akhirnya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh tadi, Hajar ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Sampai kemudian Allah menunjukkan ada tanah di tumitnya Ismail basah, dikeruk-keruk jam. Jadi dikeruk metu banyune dikelompokno jam berkumpul. Itu kalau menurut Islam. Ini menurut Alkitab beda lagi. Menurut Alkitab. Tahu-tahu malaikat menunjukkan dulu ana sumur tiban. Itu kalau saya bawa di Alkitab. Besok pagi insya Allah saya ceramah Kristologi di Masjid Al Anwar dekat panti bayi. Jadi saya tadi berangkat dari rumah jam 8 lebih sedikit, saya perlu mencari dulu karena insya Allah akad subuh saya subuhan di sana, khusus Kristologi. Temanya ibadah korban dalam Al-Quran Ismail sekaligus koreksi terhadap kesalahan Alkitab. Itu temanya. Itu. Barangkali pendengar ada yang dekat mau subuhan di sana akad, terus setelah subuh ceramah di sana saya. Baik, kembali lagi. Jadi sa'i, perjuangan. Segala permasalahan hidup apa saja, urusan rumah tangga, berjuang. Urusan mengantarkan anak, urusan negara dan sebagainya, perjuangan. Dan dalam perjuangan itu mesti ada pengorbanan. Banyak yang harus kita lakukan dalam perjuangan itu. Di samping juga ukhuwah, kesatuan, persatuan. Kita berjuang. Hati-hati. Ada orang lain yang tidak ingin kita tetap bersatu. Sehingga perjuangan kita terkoyak-koyak. Jadi perjuangan. Tapi saya menitik beratkan bahwa sa'i
adalah perjuangan dan akhirnya ditolong oleh Allah. Ketemulah yang namanya Zamzam ya. Baik. Setelah sa'i terakhir di Bukit Marwah. Apa yang dilakukan di Bukit Marwah? Cukur. Maka kalau saya menerangkan umroh, ini kan baru umroh tanda, belum haji, baru umroh. Rangkaiannya kan baru umroh dulu. Ada 4 kegiatan nih. Ihtosakur. Ihtosakur. Ihram, berpakaian ihram. Tawaf. Sa'i. Cukur. Selesai. Ihram selesai. Apa itu? Umroh selesai. Jadi kegiatan umroh cuma itu, ihtosakur. Ya, selesai. Untuk haji ditambah lagi Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi kalau haji tidak cukup ihtosakur, tapi ditambah Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Cukur, potong. Apa ini? Rela berkorban. Rela berkorban. Ya. Sekaligus kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk menegakkan agama Allah. Ya. Ada yang gundul, ada yang cukup isyarat. Gundul silakan. Memang aturannya dicukur, gundul. Tapi ada yang tidak gundul, tidak apa-apa. Yang penting sudah mengikuti aturan. Nah, itulah tentang umroh selesai sampai cukur. Maka berbicara haji. Dari Mina, setelahnya sa'i tadi selesai ihramnya, apa itu? Umrohnya saya ngikuti yang pemerintah saja. Apa? Tanggal 8 Zulhijjah, ingat ibu bapak yang sudah pernah ibadah haji, tanggal 8 Zulhijjah biasanya pagi hari sudah langsung dibawa ke Arafah. Coba diingat-ingat yang sudah pernah ke sana. Saya katakan saya ngikuti yang ini dalam keterangan. Karena apa? Saya tidak gitu. Saya tidak gitu. 8 Zulhijjah itu kalau menurut Rasulullah, persis menurut Rasulullah, 8 Zulhijjah itu meninggalkan Mekah setelah makan pagi itu menuju ke Mina. Tarwiyah. Di Mina belum ada dapur umum. Dan memang sulit. 8 Zulhijjah ke Mina itu sulit. Kendaraan tidak ditanggung oleh monggo dulu ya. Ya, tidak ditanggung. Harus mencari sendiri. Ya. Waktu itu saya ketua rombongan. Jadi tahun 2005 saya bimbing jamaah Muhammadiyah, saya ketua rombongan. Saya harus menandatangani pernyataan. Siap ini, siap ini, siap ini. Termasuk kalau ada apa-apa, siap bertanggung jawab. Jamaah seluruhnya, yang lain-lain sebagian besar langsung 8 Zulhijjah pagi hari meninggalkan Mekah menuju ke Arafah. Di Arafah bermalam semalam. Ibu yang sudah pernah ke sana ingat Bapak? Bermalam semalam ya? Bermalam. Besok paginya baru kemudian ada khutbah Arafah, wukuf besok paginya. Tapi hari itu belum wukuf. Saya ngikuti pemerintah, keterangan saya. Kenapa begitu? Pemerintah mengatakan dan sepakat ini adalah darurat. Siapa yang langsung 8 Zulhijjah dari Mekah menuju Arafah tidak mengurangi afdolnya berhaji, tidak mengurangi pahala berhaji. Jadi
penjenengan yang dulu begitu, terus kajiku biyen ya apa? Ndak usah khawatir. Tapi yang 8 Zulhijjah meninggalkan Mekah menuju ke Mina, delek kendaraan dhewe, nang kono durung ana dapur umum dan sebagainya. Memang itulah yang dilakoni, dicontohkan oleh Rasulullah. Terus gimana Pak di sana? Ya saya memang alhamdulillah dari Muhammadiyah punya orang di sana. Jadi waktunya makan kirim. Kendaraan besok paginya setelahnya subuh berangkat ke Arafah siap. Tidak usah dipertentangkan. Memang ini perjuangan dan tidak banyak yang langsung ke yang mampir ke Mina dulu itu tidak banyak. Umumnya adalah Musdalifah, Mekah, Arafah itu yang banyak. Di Arafah apa yang dilakukan? Di Arafah yang dilakukan istilahnya apa di Arafah? Wukuf. Nah, ya Bapak, wukuf, introspeksi. Jadi wukuf ya, di Arafah itu merupakan perintah supaya masing-masing kita ini melakukan introspeksi. Ya, introspeksi. Bagaimana kita harus bersikap? Jadi arti dari apa yang kita lakukan itulah yang nanti menjadi nilai yang harus kita lakukan setelah kita beribadah haji. Jadi kita wukuf itu introspeksi kita. Selama ini bagaimana kita? Setelahnya kita melakukan introspeksi, kita sadar saya ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Doa ketika wukuf itulah dikatakan doa yang sangat mustajabah. Maka melalui introspeksi tadi, dengan menyadari banyak dosa tadi, ayo sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Wukuf ya. Sampai matahari terbenam, wukuf selesai. Wukuf selesai. Dalam wukuf itu pun juga merenungkan secara mendalam ya, tentang kemakburan doa yang dijamin itu, bahwa doa ketika wukuf di Arafah itulah ya, merupakan puncak daripada haji itu. Ya, jadi dengan kita mengetahui itu, insya Allah kita akan bisa meraih haji yang mabrur. Wukuf selesai. Kapan selesainya wukuf? Matahari sudah terbenam, wukuf selesai. Maka ada di antara jamaah karena sudah masuk waktu maghrib, ada yang langsung sholat maghrib di Arafah, jamak dengan isya, boleh karena memang sudah masuk waktu. Tapi ada yang sholat maghribnya nanti setelahnya dari Arafah kemana? Dari Arafah wukuf selesai kemana? Musdalifah. Maka sholat maghribnya dan isya-nya jamak qashar di Musdalifah. Tapi yang sholat di Arafah boleh ya, karena memang juga sudah waktu. Nah, baik, wukuf selesai, lalu jamaah haji pindah tempat ke Musdalifah, mabit. Di mana kita ada apa? Kalau di Arafah ada tenda ya, di Mina ada tenda, di Mekah di Medina ada maktab. Di Musdalifah ada apa? Tidak ada apa-apa. Nah, kan itu ya. Ya itu perlu kita. Nah, Mekah, nah Medina hotel.
maktab. Saya dulu tahun 94 belum ada tempat tidur. Jadi kasur lemekan ini tok. Dan belum ada sekat. Saya 94 dulu sama istri saya. Jadi kalau istri saya mau ganti pakaian, jaraknya tak beber ini supaya tidak kelihatan. Itu. Alas. Ya alas itu. Itu. Jadi belum ada tempat tidur. Sekarang lah enak toh. Enak. Wis enak sih kurang. Panjang uang iku ngono. Iku sifatnya uang. Wis enak kurang enak. Karena ujian titik bungok-bungok. Ya opo iki? Ya opo iki? Memang perjuangan. Memang perjuangan. Nah, baik. Jadi saya kadang-kadang ingat, wah kan 94 dulu soro. Dangdangannya cuma koper. Saya sama istri, sini orang lain sama istri koper dangdangannya. Dan seterusnya. Baik. Kembali lagi. Mabit di Musdalifah. Merenung untuk mengenali diri. Ya, jadi kita di sana katakanlah selesai sholat maghrib, isya, jamak qashar adalah tugas mencari batu kerikil sesuai dengan kebutuhan. Ya dah. Setelahnya itu, masih di Musdalifah. Setelahnya itu kan mencari batu kerikil hanya berapa menit dah? Sholat maghrib isya berapa menit dah? Padahal kita di Musdalifah semalam. Kalau menurut Rasulullah di Musdalifah itu sampai selesai sholat subuh. Kecuali yang sakit. Saya 94 dulu sebentar. Dari Arafah dibawa ke Musdalifah. Di Musdalifah turun dari bis. Cari kerikil sebentar, naik lagi langsung dibawa ke Mina. Tapi sekarang enggak. Sekarang sistemnya tarodudi, di drop ditinggal. Kira-kira 4 tahun yang lalu sudah berjalan itu sistemnya tarodudi. Jadi jamaah dari Arafah di drop ke Musdalifah, masuk loh di lapangan itu ditinggal. Nanti jam tertentu penjemputan datang. Mestinya kalau sampai sempurna sampai selesai sholat subuh. Kecuali yang ada sakit bisa lapor ke ketua rombongan melanjutkan dan ada kendaraan untuk ke Mina. Baik, di Musdalifah introspeksi, melakukan renungan yang lebih mendalam. Kalau tadi di Arafah sudah introspeksi tentang kesalahan dosa kita lalu mohon ampun kepada Allah, maka di Musdalifah lebih mengenali diri lagi. Sekaligus setelah kita mengenali alam, karena tanpa atap yang kita lihat cuma langit, kita menyaksikan seperti itu, maka disitulah kita juga memikirkan siapa lawan saya dan siapa kawan saya. Jadi sambil istirahat, yang dikir-dikir, sing kepengen turu ya turu. Memang tidak ada garusan. Di Musdalifah turu tok karepmu. Mergo soleh kerikil cukup. Capek Pak tidur, boleh. Tapi ada yang berzikir, ada yang dan seterusnya. Jangan lupa merenungkan secara sungguh-sungguh siapa kawan dan siapa lawan. Maka untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan, Allah memberitahu ada 2 golongan yang tidak akan pernah bertemu dan selamanya memang selalu bermusuhan. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 19. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Jadi kalau kita ini lupa mengingat Allah, ingat, kalau kita ini lupa mengingat Allah, kita pasti ditemani oleh setan. Begitu juga di ayat yang lain. Di surat 43 ayat 36 Nah itu.
Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka mereka pasti ditemani oleh setan. 43:36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. berpaling dari yang Maha Pengasih, berpaling dari Al-Quran, artinya menjadi orang Islam tapi tidak mau nurut Quran. Nurut Al-Quran dalam hal apa? Dalam segala kehidupan nurut Al-Quran. Termasuk tahun 24 nanti itu ada perintah milih pemimpin. Nurut Al-Quran, selamat. Ini gak nurut Quran, gak selamat. Itu dalilnya itu. Ya, 43:36 itu. Wa may ya'su an dzikrillah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, mau diatur Quran, milih pemimpin nurut hawa nafsu, milih pemimpin nurut sing menehi akeh, dan seterusnya, pasti ditemani setan. Orang yang berpaling dari Al-Quran pasti ditemani setan. Lanjut 37. Lanjutannya, akibatnya, Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. itulah orang yang tidak mau taat pada Al-Quran. Itulah orang yang di Musdalifah menyia-nyiakan kesempatan untuk merenung. Tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Tidak bisa membedakan mana ajaran yang diberikan oleh Allah untuk saya turuti dan mana yang sifatnya bisikan setan. Kalimatnya jelas. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling, melengos, pasti ditemani setan. Dan karena mereka ditemani setan, walaupun salah rumangsane, itulah. Maka apa yang kita lakukan dikala kita berhaji, ayo ini kita pahami dan kemudian itu diterapkan dalam kehidupan di luar haji. Jangan kamu sekali-sekali berpaling dari Al-Quran. Tadi 58:19 ya. Nah sekarang 20 dulu ya, biar urut. 58:20 supaya kita tahu golongan setan itu ya opo. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang yang hina. Walaupun ngaku Islam, wis tahu lunga kaji, tapi nek menentang Allah dan Rasulnya, gak nurut marang Al-Quran, mereka adalah orang yang hina. Lanjut 21. Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasul pasti menang. Nah, Allah Maha Kuat. itulah ya, Allah sudah menyatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya itulah yang menang. Maka ibu jadilah, masuklah dalam golongan Allah. Jangan ibu bapak menjadi golongan setan. Pasti kalah nanti. Orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran, tidak menurut Al-Quran, kalah nanti. Walaupun dalam percaturan dunia bisa menang, menangnya cuma menang di dunia. Di akhirat hina. Lanjut 22, agak panjang tapi kalimat akhir saja. Ya, kalimat terakhir dicari yang mereka itu adalah golongan Allah. Kalimat terakhir. Itu orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah memuaskan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Dua golongan yang tidak akan pernah bertemu dalam satu titik yang sama. Dan ini termasuk renungan kita yang mendalam ketika kita di Musdalifah. Merenung yang lebih dalam untuk menentukan sikap. Siapa kawan saya? Siapa lawan saya?
Dan penegasan Allah itu tadi, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti dikalahkan Allah dan dia adalah orang yang hina. Sedangkan orang-orang yang taat kepada Allah, dialah golongan Allah. Dan golongan Allah itulah golongan yang menang. Ibu bapak, setelah dari Musdalifah selesai sholat subuh, anggap saja kita semuanya sehat-sehat sampai sholat subuh selesai, lalu diangkut ke Mina. Nah, di Mina itulah ibu bapak yang saya hormati, ya, perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan sungguh-sungguh untuk harus menang dalam melawan setan. Beda dengan perjuangannya Hajar tadi untuk mencari bahan untuk anaknya, beda. Beda perjuangan ketika tawaf tadi, beda. Walaupun semuanya itu perjuangan, tapi di Mina satu hal yang sangat prinsip. Semua jamaah haji harus menang melawan godaan setan. Ya. Nah, oleh karena itu ibu bapak, haji yang mabrur tidak hanya menang ketika di sana. Buktinya setan menggoda Ibrahim. Ibrahim, kenapa kamu akan nyembelih anakmu? Ojo. Kakek ngomong, lempar. Setan tidak pernah putus asa. Selesai mengganggu, menggoda Ibrahim, ganti menggoda Hajar. Duk Hajar, anakmu harus disembelih bojomu, aja oleh dang-dangono slametno anakmu iku. Hajar pun juga lempar. Akhirnya menggoda yang ketiga Ismail. Sama. Artinya apa? Ketika ketiga hamba Allah ini diganggu oleh setan seperti itu, mereka pun semuanya menghadapi setan, melawan setan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya menang. Ini jangan hanya di Mina. Sebetulnya ini tidak hanya untuk jamaah haji. Kita semuanya dalam kehidupan tidak akan pernah lepas dari gangguan setan. Setan kan sumber. Iblis berkata, karena engkau telah menetapkan aku sebagai penghuni neraka, maka aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Dan seterusnya. Itulah semboyan iblis. Iblis tidak rela melihat kita hamba Allah ini ya, lolos, sukses, masuk surga. Iblis tidak rela. Yo opo carane iblis mencari teman supaya manusia ini nanti menjadi temannya iblis, menjadi penghuni neraka. Maka ingat tentang lempar jumroh, perjuangan yang sungguh-sungguh dan harus menang dalam melawan setan. Allah menegaskan, fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Orang-orang yang berteman dengan orang kafir, orang yang berteman dengan orang munafik, orang yang berteman dengan orang musyrik, itu berarti boloan karo setan. Nah, disinilah kalau semua kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berhaji tadi lebih-lebih dipahami oleh san jamaah haji, subhanallah, dia akan menjadi haji yang mabrur. Walaupun yang belum berhaji, paham ini. Ojo dadi kaji tomat. Napa Pak? Nang kono tobat, karo setan kok ya. Bareng mulai mana? Kumat. Naudzubillah. Nah, baik. Haji mabrur. Insya Allah kecekel tangan. Alhamdulillah.
Tinggal poin berikutnya. Meraih dan temanya tadi meraih dan melestarikan. Melestarikan ini loh. Ya, yang penting sekarang melestarikan. Ya. Supaya kemaburan haji kita itu lestari. Ayo diopeni sing temenanan. Diopeni temenanan. Ibarat kita punya tanaman gak diopeni temenanan, mati. Nyata waktu haji kok iya berangkat di sini. Wah, iya. Mulai digundul pelontos dan seterusnya. Pulang dari haji gak tahu lepas sorban dan seterusnya. Kok iya. Bukan itu. Maka melestarikan itu adalah di dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita jalani ketika berhaji itu, ya, betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak yang saya hormati, ibadah haji tidak akan terjadi di agama-agama lain. Walaupun saya punya fotokopi, insya Allah kapan-kapan saya bawakan gereja dengan haji dan sholat. Gak genah itu, tapi kapan-kapan saya bawakan fotokopinya. Saya punya itu gereja dengan haji dan sholat. Kajine ya apa, nduk endi dan sebagainya. Ibadah haji, ya, ini memang fenomena yang sangat mengagumkan. Jadi ibadah haji ini memang fenomena yang sangat mengagumkan. Orang lain takjub, tidak menemukan secara akal kalau berpikir tentang ibadah haji. Ahli kesehatan berpendapat kalau orang itu berkumpul segitu banyak, maka akan mudah yang namanya dari segi kesehatan apa itu? Epidemi, pertularan penyakit. Tapi nyatanya tidak. Padahal berapa juta berkumpul. Itu dari segi kesehatan. Dokter sampai bingung. Ya opo ya. Juga air. Yang terkenal di sana air apa? Kok gak entek-entek? Berapa banyak orang yang minum dalam setiap hari durungnya itu mulai, dan sudah berapa lama? Gak nutut. Makanya saya katakan ibadah haji ini merupakan fenomena yang sangat mengagumkan. Ya. Karena kalau dicari tidak ketemu. Di Mina tadi apa yang dilakukan? Lempar jumroh. Logikanya sekian juta orang dengan melempar 7 kerikil satu tugu, sapiro tumpuannya kerikil gue. Tapi nyatanya tidak terjadi itu. Nah di kerikil ya. Apa ini bengi terus di luar. Bayangkan. Dan ini memang diungkap dalam sebuah buku yang saya baca, diungkap kekaguman orang-orang di luar Islam tentang ibadah haji. Kesimpulannya, ibadah haji dalam agama Islam itu memang suatu fenomena yang sangat mengagumkan dan tidak bisa hanya dipikir secara akal. Ya contohnya gak ada jam-jam itu loh. Jam-jam itu loh. Pernah ada berita kehabisan jam-jam? Makanya, padahal segitu lama, 1 bulan lebih ya, jamak di sana. Sehari berapa yang diminum itu dan seterusnya. Subhanallah. Apa kesimpulannya? Itu semuanya tidak lain adalah Allah menunjukkan kekuasaan yang tidak terbatas. Ya. Kekuasaan Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan manusia. Nah, ya Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah,
Jadi banyak hal ya, yang kalau kita bicara haji ya, maka intinya tadi adalah yang kedua tadi, melestarikan. Kalau mencapainya dengan susah payah, dengan segala pengorbanan bisa, maka yang tidak kalah pentingnya dan yang harus adalah melestarikan. Sama dengan amal. Kata Rasulullah, amal yang baik itu bagaimana? Amal yang baik itu bagaimana kata Rasulullah? Istiqomah. Ndak terus mari 1 juta plek mari ngono wis. Aku 1 juta kok. Sampai lah 100 ya terus 1 aku wis. Walaupun tidak banyak tapi istiqomah, dilestarikan, diistiqomahkan ya. Apalagi banyak dan luar biasa, wis akeh istiqomah. Dan kita punya keyakinan ya, artinya berapapun yang kamu keluarkan untuk agama Allah, Allah akan mengganti lebih banyak. Bisa dilakukan survei. Ndak ono wong mari kaji melarat. Silakan survei. Ndak ada mari kaji melarat, ndak ada. Kalau toh ada, perlu introspeksi. Berangkate wingi niate apa? Nah, artinya sama. Tidak ada orang yang suka beramal lalu menjadi miskin. Tidak ada. Karena apa? Allah menjamin. Berapa yang kamu amalkan, Allah ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Berapapun yang kamu keluarkan untuk ibadah haji, Allah ganti. Allah ganti. Di dunia belum ganti di surga. Apa gantinya di surga nanti? Tidak ada ganti dari Allah bagi jamaah haji yang mabrur kecuali luar biasa. Ya, itu kan ditarif pirang. Nah, sampai di sini, Ibu Bapak yang saya hormati, maka ayo 2 tadi ya. 2 tadi. Meraih katakanlah tidak terlalu sulit. Yang penting kita punya satu niat yang kuat ya. Sudah kita persiapkan segala-galanya ya, siap resikonya, tantangannya, sehingga kita bisa meraih haji mabrur. Tapi yang lebih penting adalah melestarikan. Oleh karena itu ayo ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang sudah pernah menunaikan ibadah haji ya, lestarikan. Jaga betul-betul kemabruran haji kita ya, jaga betul. Ojo sampai anak wong ngomong kaji kok ngono. Nah, berarti konotasinya nggak baik kan nggih? Kaji kok ngono. Kok ngono iku apa? Wis akeh maceme. Nah, kaji kok ngono ya. Karuan aku yang durung kaji. Lho ya. Malah naudzubillah ya. Baik, sampai di sini Ibu Bapak yang saya hormati, ada yang ingin disampaikan? Monggo. Ya, Bu Eran dulu, monggo ini. Buning. Nanti belakang Buning. Ya. Mengenai mengambil zikir atau musyawarah, apa kita harus musyawarah? Apa tidak boleh kita mengambil di Arafah atau di Mekah atau di tempat lain? Ya. Kita kembali kepada tuntunan, ya. Kita kembali kepada tuntunan. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Kalau Rasulullah memberikan tuntunan, beri contoh, Rasulullah mengambil kerikil maka jangan kita nawar. Ya apa nek aku mulai toko Mekah wis. Jadi kembali lagi tadi itu, keimanan, niat, ketaatan, terus mencontoh Rasul ya. Jadi jangan bicara kerikilnya saja. Oh, kerikil di mana-mana kan banyak. Kenapa saya harus mencari di? Ya karena memang Rasulullah mencarinya di situ, ya. Dan insya Allah tidak terlalu sulit dong ya. Cuma yang perlu diwaspadai, nek irenge gak sepiro gede, engko keliru tletonge unta. Kan gitu toh. Nek gak sepiro gede keliru tletonge unta. Gitu Bu, monggo. Masih ada? Cukup. Monggo. Ya, silakan. Ya.
minggu lalu itu kan Mas Ibrahim berdebat dengan Namrud. Iya, iya. Saya pernah baca apakah benar surat apa? Iya. Iya, betul. Jadi Namrud kan, Nabi Ibrahim kan berkata ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah zat yang maha kuasa memberikan hidup dan maha kuasa mematikan. Namrud membantah, aku juga berkuasa memberi hidup dan mematikan. Lalu Namrud manggil 2 orang. Satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak tinggal diam. Bukan itu yang dimaksud. Ada lagi, Tuhanku adalah zat yang maha kuasa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari, coba waliin. Namrud gak iso mbantah, ngamuk. Jadi padha karo wong saiki debat gak duwe dalil, ngamuk gitu. Termasuk ayahnya Ibrahim diingatkan, Pak, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ini. Jawabannya cuma satu, aku hanya mengikuti orang Islam Indonesia si akeh sing ngono. Nek dilingno karo Quran, dilingno karo hadis, jawabane nenek lali, nenek moyangi orang pelaut. Lali. Oleh karena itu ngaji. Dengan kita ngaji, kita tidak akan mengatakan seperti Bapak Ibrahim, cukup bagi saya apa yang diberikan oleh nenek. Tidak. Tidak seperti orang kafir. Yahudi, Nasrani itu nirukan orang kafir. Yahudi mengatakan Allah punya anak, Nasrani mengatakan Allah punya anak. Mereka itu hanya mengikuti, menirukan ucapan orang kafir yang terdahulu. Nah, kita jangan seperti itu. 9:30. Nah, supaya kita tahu, nek sampean mengikuti niru-niru wong kafir, ya dadi kafir, ngono lho ya. 9:30. Ya, silakan. Surah 9:30. Ya. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka orang Yahudi, mereka orang Nasrani mengikuti, menirukan ucapan orang kafir yang terdahulu. Sama dengan orang Islam Indonesia. Nek golek ngene, saya ngikuti nenek. Nah, surat 9:30 jelas itu. Makanya kita beragama itu jangan beragama mengikuti nenek moyang. Ikuti apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Nenek moyang banyak itu. Jadi ya 2:170 atau 5:104, ya jawabannya sama. Ketika diberitahu jangan, dia cukup menjawab, tidak cukup bagi saya mengikuti apa yang saya terima dari nenek, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui satu apapun. Tidak mengetahui satu apapun itu kalimat halus. Nek di kalimat kasar, nenek moyangmu goblok. Itu ayat loh itu, cuma ini diperhalus. Ya. Ditambah lagi dan tidak mendapat petunjuk. Apa maksudnya dapat petunjuk? Dapat petunjuk kafir. Ya. Nah, itulah jangan. Kembalinya adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. La'allakum turhamun. Dan Allah pasti memberikan rahmat kepadamu. Sampai di sini, Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan tema tadi jangan diputus. Tapi terutama yang belakang, lestarikan. Baik, ada sesuatu yang diingat, monggo. Saya akhiri dulu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.